Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ananda Firmiansyah, Anggi Angelina, Genta Sapentara, Riwalantama, dan Rizky Syafabri. Baiklah, pada kali ini saya akan membawakan materi tentang sistem manajemen informasi. Sistem informasi manajemen kerap disingkat sebagai SIM, yang berasal dari bahasa Inggris, yakni Management Information System. Pengertian sistem adalah sistem perancangan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Dalam ranah akademis, istilah ini merujuk sekelompok metode manajemen informasi yang berkaitan dengan dukungan dan otomasi pada pengambilan keputusan seperti sistem pakar, sistem pendukung keputusan, serta sistem informasi eksekutif. Tujuan dari sistem informasi sendiri yaitu ada pengumpulan data, pemrosesan data, penyimpanan informasi, pengumpulan informasi, serta penyebaran informasi. Pada pengumpulan data, yaitu tujuan sistem informasi manajemen menghimpun data dari berbagai sumber internal dan eksternal organisasi. Pengambilan data dapat dilakukan secara manual atau melalui terminal komputer. Pada pemrosesan data yang dihimpun kemudian diproses untuk diubah menjadi informasi yang dibutuhkan. Pengolahan data dilakukan dengan kegiatan seperti menghitung, mengurutkan, mengklasifikasi, dan meringkas. Pada penyimpanan informasi, sistem informasi manajemen menyimpan data yang diproses atau tidak diproses untuk penggunaan di masa mendatang. Jika ada informasi yang tidak diperlukan, ia akan disimpan sebagai catatan organisasi untuk digunakan nanti. Nah, pada pengumpulan informasi, tujuan sistem informasi yaitu menghimpun informasi, yaitu SIM mengambil informasi dari sumbernya saat dan ketika dibutuhkan oleh berbagai pengguna. Pada penyebaran informasi, yaitu informasi merupakan produk akhir dari SIM, dan itu disebarluaskan kepada pengguna dalam organisasi. Ini berkala atau online melalui terminal komputer. Nah, untuk fungsi yaitu meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas dari SDM dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis. Yang ketiga yaitu mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real time dan akurat. Nah, contohnya dari sistem informasi yaitu ada Executive Support System atau ISS. ISS itu contohnya seperti membantu manajer untuk berinteraksi dengan lingkungan perusahaan, yakni dengan memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi yang lain. Lalu yang kedua yaitu ada Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Network System yaitu CSCWS. Nah, GDSS di sini berfungsi untuk mencari solusi atas permasalahan untuk pengumpulan pengetahuan pada kelompok dan bukan individual. GDSS biasanya memiliki bentuk kuesioner, konsultasi, serta skenario. Skenario dari GDSS adalah e-government. Yang ketiga yaitu ada Expert System IS dan Artificial Intelligence atau AI. Nah, di sini sistem informasi ini memakai kecerdasan buatan dalam menganalisis pemecahan masalah menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya. Contoh dari ES dan AI adalah jadwal mekanik, sistem jadwal mekanik. Nah, yang keempat yaitu Decision Support System atau DSS. Nah, DSS ini
bisa berfungsi sebagai sistem informasi yang membantu manajer untuk mengambil keputusan dengan mengamati lingkungan dalam perusahaan. Nah, contoh dari DSS itu adalah link elektronik. Yang kelima yaitu Informatic Management System atau IMS. IMS juga memiliki fungsi untuk mendukung spektrum tugas di dalam organisasi. IMS juga bisa dimanfaatkan dalam menganalisis pembuatan keputusan. Beberapa fungsi informasi dan program komputerisasi bisa disatukan dalam IMS. Yang keenam yaitu Office Automation System atau OAS. Nah, aplikasi ini memiliki fungsi untuk melancarkan komunikasi di antara departemen di dalam perusahaan. Caranya dengan mengintegrasi server komputer di setiap user perusahaan. Contoh OAS adalah melalui email. Nah, nomor 7 yaitu Supply Chain Management atau SCM. Pada sistem SCM, manfaat yang diperoleh dari manajemen adalah mengintegrasikan data penting seperti supply dari pemasok, produsen, hingga pengecer, bahkan sampai ke konsumen yang paling akhir. Biasanya sistem ini menjadi satu dengan pembukuan perusahaan pada software akuntansi. Nah, yang terakhir di sini ada Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP ini dipakai pada pengelolaan data serta melakukan pengawasan yang terintegrasi di antara unit-unit perusahaan. Nah, manfaat dari sistem informasi yaitu yang pertama yaitu menyediakan informasi yang digunakan dalam penghitungan harga produk jasa serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Yang kedua yaitu menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi dalam mengambil keputusan. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Angelina. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kali ini saya akan membahas tentang Decision Support System. Nah, pertama kita masuk kepada pengertian DSS. Apa itu DSS? DSS atau biasa disebut dengan Sistem Pendukung Keputusan atau SPK adalah sistem interaktif yang memberikan akses yang mudah ke model keputusan dan data kepada pemakai guna menunjang tugas pembuatan keputusan, baik itu semi terstruktur maupun tak terstruktur. Ada beberapa masalah yang mendukung adanya DSS ini. Yang pertama ada masalah terstruktur. Masalah terstruktur adalah masalah yang memiliki struktur masalah pada 3 tahapan. Yang pertama yaitu intelijen, yang kedua ada perancangan, dan terakhir ada pilihan. Yang kedua adalah masalah tak terstruktur. Merupakan masalah yang tidak struktur terhadap 3 tahapan model Simon di atas. Lalu masalah yang terakhir adalah masalah semi terstruktur. Merupakan masalah yang hanya memiliki struktur 1 atau 2 Simon saja dan memiliki keunikan tersendiri. Nah, saya akan memaparkan beberapa contoh tentang masalah. Yang pertama, contoh masalah terstruktur. Di sini saya mengangkat tema yaitu tidak bisa login ke internet banking karena lupa password. Solusi yang diberikan yaitu pertama klik lupa password, lalu kita buka email atau SMS, dan yang ketiga kita masukkan kode OTP, lalu membuat password baru, dan terakhir kita melakukan login kembali. Selanjutnya contoh masalah tidak terstruktur. Contoh soalnya menentukan mau membuka toko cabang di mana. Nah, di sini terdapat tahapan yang tidak perlu secara konseptual, di mana yang pertama harga sewa bangunan, yang kedua ada seberapa jauh dari jalanan besar, lalu kita bisa mengenali potensi pembeli pada sekitar lingkungan di sana,
Dan yang terakhir adalah adat dan budaya lokal sekitar sana. Yang terakhir, contoh masalah semi terstruktur. Permasalahannya yaitu mengajukan cuti haji bagi pegawai multinasional di negara non-mayoritas muslim. Pertama, ada proses mengurus cuti, tapi tidak ditemukan di kategori yang cocok. Yang kedua, persyaratan dokumen pun berbeda dengan cuti melahirkan, cuti liburan, dan lain-lain. Baik, ada beberapa komponen pendukung. Yang pertama yaitu data manajemen sistem, yang kedua model manajemen sistem, yang ketiga knowledge base, keempat user interface, dan terakhir users. Yang pertama ialah data manajemen sistem. Segala aktivitas yang berhubungan dengan pengambilan, penyimpanan, dan pengaturan data-data yang relevan dengan konteks keputusan yang akan diambil. Selain itu, komponen ini juga menyediakan berbagai fungsi keamanan, prosedur, integritas data, dan administrasi data secara umum yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan. Berbagai tugas ini dilakukan dalam data manajemen sistem beserta beberapa subsistemnya yang diantaranya meliputi database manajemen sistem, repositori data, dan terakhir yaitu fasilitas query data. Yang kedua, model manajemen sistem. Sistem ini menampilkan aktivitas pengambilan, penyimpanan, dan pengaturan data dengan berbagai model kuantitatif yang menyediakan kemampuan analitis untuk sistem pendukung keputusan. Selanjutnya, knowledge base. Aktivitas yang berkaitan dengan pengenalan masalah dan menghasilkan solusi final maupun sementara. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen proses pemecahan masalah merupakan inti dari komponen ini. Knowledge base merupakan otak dari kelima komponen yang ada. Data dan model diolah untuk kemudian hasilnya menjadi bahan pertimbangan bagi user dalam mengambil keputusan. Selanjutnya adalah user interface. Adalah jalur penghubung antara sistem dengan user. Sehingga komponen-komponen sistem dalam sistem pendukung keputusan dapat diakses dan dimanipulasi dengan mudah oleh user untuk memberikan dukungan pada pengambilan keputusan. Kemudian, penggunaan dan komunikasi antara user dan sistem pendukung keputusan pada dasarnya merupakan ukuran keberhasilan penggunaan user itu sendiri. Yang terakhir ada users. Desain, implementasi, dan pemanfaatan sistem pendukung keputusan tidak akan efektif jika tidak disertai peran pengguna. Kemampuan, keterampilan, motivasi, dan pengetahuan pengguna sebagai pengatur sistem pendukung keputusan akan menentukan efektivitas dari penggunaannya. Karakteristik terhadap DSS antara lain ada kapasitas interaktif, fleksibilitas, selanjutnya ada kemampuan berinteraksi dengan model, dan terakhir fleksibilitas output. Ada beberapa tujuan penerapan DSS. Yang pertama di bidang industri, tujuannya sebagai penerapan SPK. Lalu yang kedua ada industri asuransi, di mana tujuan DSS ini untuk menentukan pola penutupan asuransi dan deteksi kemungkinan kecurangan atau fraud. Yang ketiga ada industri perbankan, di mana industri perbankan ini menerapkan SPK, yaitu memperbarui profil atau data nasabah. Selanjutnya perusahaan manufaktur sebagai penentu kebutuhan persediaan bahan baku yang paling optimal dan efisien. Lalu ada usaha retail, perkereta apian, perminyakan dan gas, dan terakhir industri penerbangan yang digunakan untuk penentuan jadwal penerbangan dan peramalan
potensial penumpang. Nah, langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu ada intelligence. Tahapan ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data dimasukkan, diperoleh, diproses, dan diuji dengan rangka mengidentifikasi masalah. Lalu selanjutnya yaitu desain. Tahapan ini merupakan proses menemukan, mengembangkan, dan menganalisa alternatif tindakan yang bisa dilakukan. Tahapan ini meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi, dan menguji kelayakan solusi. Selanjutnya choice. Choice pada tahapan ini dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Lalu ada implementation. Hasil dari pemilihan tersebut kemudian diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan. Dan terakhir ada monitoring. Adapun kelebihan dari DSS, yang pertama yaitu memperluas kemampuan mengambil keputusan dalam proses data maupun informasi. Yang kedua, menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, menghasilkan solusi yang lebih cepat dan dapat diandalkan. Dan yang terakhir, mampu memberikan berbagai alternatif dalam mengambil keputusan. Di balik kelebihan DSS, ada kelemahan DSS. Yang pertama, sulit memodelkan sistem. Lalu yang kedua, mungkin akan menghasilkan suatu model bisnis yang tidak dapat menangkap pengaruh pada semua entiti bisnis. Lalu yang terakhir yaitu dibutuhkan kemampuan matematika yang tinggi untuk mengembangkan suatu model yang lebih kompleks. Baiklah, sekian. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan terhadap teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu Artificial Intelligence System atau AI, dan juga bisa disebut kecerdasan buatan. Terbagi menjadi 5, yaitu pengertian jenis AI, contoh, penerapan, dan perkembangannya. Pengertian artifisial diartikan sebagai produk usaha atau segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia dalam meniru bentuk, sifat, hingga cara kerja dan bukan muncul secara alami. Sedangkan kecerdasan artinya kemampuan memanfaatkan pengetahuan dan menggunakannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa artificial intelligence itu adalah produk yang diciptakan manusia yang meniru sifat, dan juga kecerdasan artinya memanfaatkan pengetahuan dan menggunakannya. Dan jika diartikan secara keseluruhan, artificial intelligence adalah studi mengenai ide untuk membuat komputer cerdas atau ilmu komputer yang fokus pada desain komputer yang meniru kecerdasan manusia. Kemudian, artificial intelligence didefinisikan pula sebagai simulasi kecerdasan manusia di mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakannya. Jadi, bisa dibilang artificial atau kecerdasan buatan itu diciptakan untuk memudahkan dalam mengerjakan pekerjaan manusia atau bahkan bisa menggantikan manusia. Contohnya seperti robot mesin pabrik yang bisa menggantikan pekerja, sehingga bisa mengurangi biaya resiko kecelakaan dari karyawan manusia. Dan jenis-jenis AI terbagi menjadi 2, yaitu weak AI, mesin bertindak seakan-akan mempunyai kecerdasan. Contohnya smartphone dengan suara, pencarian Google dengan suara. Contohnya itu seperti smartphone. Di smartphone juga tidak terdapat begitu banyak AI. Contohnya Google Assistant, yang jika kita memanggil dengan suara kita, dia akan merespon seperti "Oke Google", dan dia akan menjawabnya. Strong AI, mesin berpikir dan bertindak seperti manusia. Contohnya robot pabrik, pengenalan pola dengan suara dan lainnya. Untuk contoh strong AI,
Contohnya seperti mesin-mesin yang tadi sudah saya jelaskan bisa menggantikan manusia. Dan pengenalan pola ini seperti kita bisa membuka pintu atau berangkas menggunakan retina mata kita. Dan berikut ini merupakan contoh-contoh dari AI tersebut, yang mana ada robot yang sedang dikembangkan sehingga bisa membantu mengerjakan usaha manusia, smartphone, dan juga VR, virtual reality. Untuk penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari yaitu asisten virtual seperti Google Assistant, melakukan pencarian website seperti di Google, kita bisa mencari seperti yang kita inginkan, layanan film dan musik berlangganan seperti Netflix dan lain-lainnya, mengirim pesan instan, jadi yang dimana seperti YouTube, IG, Facebook, kita bisa mengirim pesan melalui aplikasi tersebut. Pelayanan konsumen virtual itu seperti Tokopedia, Bukalapak, dan yang lainnya. Iklan produk secara online, yang dimana kita bisa menjual hasil, kita bisa mempromosikan produk kita secara online melalui aplikasi media sosial dan aplikasi konsumen virtual tersebut, game online, dan m-banking atau banking elektronik. Untuk perkembangannya, kemunculan konsep kecerdasan buatan pertama kali ditemukan setelah Perang Dunia II oleh seorang matematikawan dan filsuf muda bernama Alan Turing pada tahun 1947. Alan Turing beranggapan bahwa jika manusia bisa mengolah informasi dan memecahkan masalah juga membuat keputusan dari informasi tersebut, maka mesin juga bisa melakukannya. Dilansir dari Science in the News, dari kerangka logis tersebut, Alan Turing membuat suatu makalah pada tahun 1950 tentang bagaimana membangun mesin cerdas dan cara menguji kecerdasan mereka. Sejak saat itulah artificial intelligence berkembang pesat hingga sekarang. Saat ini, komputer telah menggunakan kecerdasan buatan berdasarkan pemrograman logika, di mana komputer dapat mengolah stimulasi yang diberikan manusia menjadi suatu keputusan berdasarkan ahli. Misalnya, perangkat lunak yang bisa mengenali suara manusia dan melakukan perintah sesuai dengan suara yang diberikan. Ada juga komputer yang diciptakan untuk bermain catur dan dinamakan Deep Blue IBM. Hebatnya, Deep Blue IBM dapat mengalahkan juara dunia catur Garry Kasparov pada tahun 1997. Artificial intelligence juga berkembang dengan tujuan menciptakan kecerdasan yang mirip dengan manusia. Misalnya, sebuah robot yang dikembangkan oleh Cynthia Brezel bernama Kismet. Kismet dapat mengenali dan menampilkan emosi layaknya manusia. Tidak hanya seputar robot, artificial intelligence juga melingkup sistem otomatis mesin. Misalnya, mobil dengan kemampuan autopilot atau menyetir sendiri, yang dimana itu sudah diterapkan seperti pada mobil Tesla dan pesawat tanpa awak, pesawat besar yang bisa autopilot sesuai mengikuti jalur terbangnya. Baiklah, sekian dari kelompok saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang expert system atau sistem pakar. Jadi pertama-tama kita bakal bahas dulu apa itu expert system atau sistem pakar. Jadi sistem pakar atau expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli atau para expert. Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli atau expert. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi ada orang biasa atau non-expert user dan ada expert user gitu yang berbagi pengetahuannya gitu melalui web page, lalu ada inference engine, lalu ada yang namanya user interface yang meng-query dan meng-advise knowledge daripada expert system, daripada seorang expert ya tadi. Itulah tadi untuk penjelasan pengertian daripada expert system atau sistem pakar. Oke, selanjutnya kita bakal bahas mengenai struktur expert system. Jadi ini dia strukturnya.
Jadi ada lingkungan konsultasi, ada lingkungan pengembangan. Oke, untuk yang pertama kita bakal bahas dulu struktur expert system yang pertama, yaitu adanya di user interface atau antarmuka pengguna. Jadi antarmuka atau interface merupakan mekanisme yang digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pengguna atau user. Antarmuka akan menerima informasi dari pengguna dan akan mengubahnya ke dalam instruksi yang dapat diterima oleh sistem. Lalu yang kedua ada knowledge base atau basis pengetahuan. Knowledge base atau basis pengetahuan itu mengandung pemahaman mengenai formulasi dan skema penyelesaian masalah. Ya, itu tadi untuk knowledge base atau basis pengetahuan. Lalu yang ketiga ada knowledge acquisition atau akuisisi pengetahuan, yaitu proses akumulasi, transformasi, dan transfer tiap keahlian untuk dapat menyelesaikan permasalahan dari sumber pengetahuan ke dalam suatu sistem komputer. Pada tahap ini, seorang engineer bertugas untuk menyerap segala pengetahuan untuk dikirim ke dalam basis pengetahuan atau kita sebut sebagai insight. Lalu struktur yang keempat yaitu inference engine, yaitu atau mesin atau motor inferensi di sini ya, yaitu adalah pada komponen ini mengandung mekanisme penalaran dan pola pikir yang dimanfaatkan oleh pakar untuk dapat memecahkan suatu masalah dengan baik. Mesin inferensi sendiri merupakan program komputer untuk memberikan metodologi yang ada dalam workspace dan nantinya akan diolah menjadi sebuah kesimpulan. Lalu yang kelima ada workplace atau blackboard yang terletak di sini ya. Oke, jadi untuk workplace itu sendiri merupakan area dari kumpulan memori kerja yang digunakan untuk merekam setiap kejadian yang ada, termasuk pembuatan keputusan sementara. Lalu yang keenam yaitu fasilitas penjelasan, yaitu di sini, yaitu fasilitas penjelasan ini termasuk ke dalam komponen tambahan untuk meningkatkan penggunaan sistem pakar serta melacak respon dan hasil penjelasan mengenai tingkah laku pada expert system secara interaktif. Lalu struktur yang terakhir yaitu ada yang namanya perbaikan pengetahuan, yaitu di sini pakar juga mempunyai kemampuan analisis yang baik untuk dapat meningkatkan kinerjanya sedemikian rupa. Kemampuan tersebut terdiri atas keahlian dalam pembelajaran yang terkomputerisasi, sehingga program dapat membedakan antara kesuksesan dengan kegagalan yang dialami berdasarkan pengetahuan yang masih relevan untuk diaplikasikan di masa mendatang. Oke, itulah tadi untuk 7 struktur expert system. Jadi ada user interface, antarmuka pengguna, lalu ada knowledge base atau basis pengguna, ada knowledge acquisition atau akuisisi pengguna, interface inference machine, mesin atau motor inferensi, workplace atau blackboard, fasilitas penjelasan, dan perbaikan pengetahuan. Oke, kita lanjut pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan penggunaan dari expert system atau sistem pakar. Jadi pada dasarnya sistem pakar diterapkan untuk mendukung aktivitas pemecahan masalah. Beberapa aktivitas pemecahan masalah yang dimaksud yaitu satu, yang pertama itu tujuannya yaitu untuk interpretasi. Jadi apa itu? Jadi expert system ini bertujuan untuk membuat sebuah kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data yang masih mentah atau kita biasa sebutnya sebagai raw data. Pengambilan keputusan tersebut berdasarkan hasil observasi mulai dari analisis citra, pengenalan kata, melalui ucapan, interpretasi sinyal, dan lain sebagainya. Oke, untuk tujuan yang kedua yaitu prediksi. Jadi sistem pakar itu mampu untuk memproyeksikan akibat dari situasi dan kondisi tertentu. Contohnya, prediksi terkait data demografi, ekonomi, finance, dan lain-lain gitu. Lalu tujuan yang ketiga yaitu untuk diagnosis, yaitu dapat menentukan penyebab terjadinya malfungsi
di dalam situasi yang kompleks berdasarkan gejala yang dapat teramati dengan diagnosis yang tepat. Lalu tujuan yang keempat yaitu untuk perancangan desain. Jadi sistem pakar mampu menentukan dan membuat rancangan konfigurasi terkait komponen sistem yang cocok dengan tujuan kinerja tertentu dengan memenuhi suatu kendala tertentu. Contohnya adalah perancangan desain bangunan, lapangan, dan lainnya. Lalu yang kelima, tujuannya yaitu untuk perencanaan. Jadi expert system juga bertujuan untuk merencanakan serangkaian tindakan yang mendapat tujuan pada tahap kondisi awal tertentu. Lalu tujuan yang keenam yaitu monitoring. Jadi monitoring ini melaksanakan hasil pengamatan berdasarkan suatu kondisi yang diharapkan. Contoh dari proses implementasinya yaitu pada Computer Aided Monitoring System atau biasa disingkat CAMS atau Computer Aided Monitoring System. Oke, untuk tujuan selanjutnya yaitu ada debugging. Jadi expert system ini mampu untuk menentukan serta menginterpretasikan berbagai cara untuk mencegah terjadinya malfungsi atau kegagalan pada fitur tertentu. Nah, terus untuk tujuan selanjutnya yaitu instruksi. Jadi sistem pakar ini mempunyai kemampuan untuk mendeteksi tingkat defisiensi terhadap pemahaman mengenai domain subjek. Lalu tujuan yang terakhir yaitu kontrol. Jadi sistem pakar ini memiliki keahlian untuk mengatur atau mengontrol pola tingkah laku suatu lingkungan atau environment yang kompleks gitu. Contohnya adalah kontrol terhadap interpretasi, perbaikan, dan prediksi atau forecast. Nah, itulah tadi ada 9 tujuan untuk penggunaan expert system. Yang pertama tadi interpretasi, lalu ada prediksi, ada diagnosis, perancangan desain, perencanaan, monitoring, debugging, instruksi, dan kontrol. Oke, selanjutnya kita bakal bahas mengenai metode dalam expert system. Jadi di dalam expert system atau sistem pakar ini memuat berbagai metode-metode yang biasanya digunakan. Contoh-contohnya kita bakal bahas, yaitu yang pertama ada deep first search. Jadi apa tuh? Jadi metode deep first search atau DFS ini merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk melakukan penelusuran melalui tree atau graph yang berpatokan pada kedalaman suatu data. Jadi dia merupakan suatu algoritma gitu ya, yang digunakan untuk melakukan penelusuran melalui tree atau graph yang berpatokan pada kedalaman suatu data. Lalu metode yang kedua ada breadth first search. Jadi breadth first search ini adalah sebuah algoritma juga yang dapat melakukan pencairan data secara meluas di dalam suatu sistem pakar. Metode ini biasanya menerapkan proses antrian data atau biasa disebut queue ya. Queue yang mana berfungsi untuk menyimpan data yang sudah dianalisis sebelumnya. Lalu selain itu, metode breadth first search ini juga membutuhkan table boolean atau true dan false gitu ya, yang berguna untuk menyimpan informasi simpul yang didapat sehingga tidak ada informasi yang dikunjungi lebih dari satu kali. Oke, untuk metode yang kedua ada best first search. Jadi untuk metode ini merupakan hasil kombinasi dari metode deep first search dan breadth first search. Jadi dia dikombinasikan dua metode ini, jadilah dia best first search, yang mana dirancang untuk menampilkan tampilan output dari analisis variabel yang telah diproses sebelumnya. Lalu metode yang keempat ada AHP atau Analytical Hierarchy Process, yaitu metode yang satu ini digunakan untuk pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan antara pasangan dan kriteria yang ada di dalam suatu variabel. Teknik analisis pada metode ini adalah menganalisis berbagai variabel yang ada
dan kemudian membentuk variabel tersebut menjadi hierarki berdasarkan sebuah urutan. Kemudian dilanjutkan dengan membandingkan dan ditariklah sebuah kesimpulan berdasarkan dari matrik yang ada agar dapat menentukan nilai pada setiap kriteria maupun variabel yang digunakan. Lalu metode yang kelima ada backward chaining atau metode backward chaining ini melakukan pelacakan sistem keputusan yang diawali dari menarik kesimpulan pada sebuah titik penalaran dan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan hipotesis yang sudah didapatkan sehingga fakta yang ada dapat memberikan nilai atau penguatan pada kesimpulan yang sudah berhasil ditemukan. Lalu untuk metode selanjutnya ada forward chaining. Jadi pada metode forward chaining merupakan teknik penalaran dari sistem pakar yang mana forward chaining ini diawali dulu dari proses pencarian fakta dan kemudian fakta yang ditemukan akan digunakan untuk menguji nilai kebenaran dari suatu hipotesis yang ada. Nah, itulah tadi untuk 6 ya. Jadi ada 6 metode pada yang ada pada sistem pakar atau expert system. Jadi yang pertama tadi ada depth versus, ada breadth versus, lalu ada best versus, yang mana best versus ini tadi gabungan antara depth versus dan breadth versus. Lalu ada lagi AHP atau analytical hierarchy process, ada backward chaining dan ada forward chaining. Itulah tadi ada 6 metode dalam sistem pakar atau expert system. Oke, untuk selanjutnya kita bakal bahas contoh atau aplikasi dari sistem pakar atau expert system. Yang pertama kita bisa lihat pada yang namanya sistem atau aplikasi MyChin. Yang mana sistem MyChin ini dia bisa mengidentifikasi bakteri yang menyebabkan infeksi dan merekomendasikan antibiotik dengan dosis yang sesuai dengan berat tubuh pasien. Gitu. Jadi sistem ini dirancang oleh Edward Feigenbaum dari Universitas Stanford pada tahun 1970-an. Jadi sistem ini dia punya pemahaman gitu. Jadi dia bisa mengidentifikasi bakteri yang bisa menyebabkan infeksi dan dapat dia kan dah diidentifikasinya, maka dia bakal merekomendasikan antibiotik dengan dosis yang tepat sesuai dengan berat badan kita gitu. Jadi itulah tadi untuk contoh aplikasinya, yaitu pada aplikasi atau sistem MyChin. Lalu untuk contoh yang kedua ada yang namanya Dendral gitu ya. Oke, jadi untuk Dendral ini sistem pakar untuk analisis struktur molekul suatu senyawa yang belum diketahui. Senyawa yang belum diketahui tersebut dianalisis dengan menggunakan yang namanya mass spectrometer dan nuclear magnetic resonance equipment. Lalu data hasil analisis tersebut dimasukkan ke Dendral tadi yang akan membuat struktur molekulnya. Nah, jadi kelas tadi untuk aplikasi Dendral, yang mana fungsi utamanya dari Dendral ini dia bisa menganalisis struktur molekul suatu senyawa yang belum diketahui. Oke, untuk contoh aplikasi yang ketiga atau sistem yang ketiga itu ada yang namanya XCON dan Excel, yaitu sistem pakar yang fungsinya membantu konfigurasi sistem komputer besar. Sistem ini dikembangkan oleh Digital Equipment Corporation atau disingkat DIC dan Carnegie Mellon University atau disingkat CMU. Nah, itulah tadi untuk XCON dan Excel. Jadi dia berfungsi utamanya itu membantu konfigurasi sistem komputer yang besar gitu ya. Oke, untuk contoh yang selanjutnya ada Brickwork Expert atau disingkatnya BERT ya, yaitu sebuah expert system untuk desain bangunan. Jadi BERT ini digunakan untuk memeriksa sebuah desain bangunan, kemudian memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan. Inputnya bisa dalam bentuk gambar. Nah, jadi ini dalam dunia arsitektur ya. Jadi expert system digunakan dalam dunia arsitektur. Jadi dia bisa mendesain bangunan gitu, hanya berdasarkan inputnya dalam bentuk gambar. Dan dari sebuah gambar
maka sistem ini dia bisa memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan pada desain bangunan gitu. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk dunia arsitektur kita. Lalu contoh selanjutnya ada yang namanya prospektor, yaitu prospektor ini digunakan untuk membantu menemukan lokasi yang mengandung bahan tambang. Basis pengetahuannya berisi kaidah berdasar data empiris dan taksonomi beberapa jenis mineral dan batu-batuan. Untuk mengetahui apakah suatu daerah mengandung bahan tambang, lebih dahulu dilakukan survei keadaan geologi dan pengambilan contoh tanah dan batu-batuan. Berdasarkan data hasil survei tersebut akan diberikan rekomendasi apakah daerah tersebut layak untuk dieksplorasi dan akan diputuskan apakah akan dilakukan penggalian atau tidak. Jadi ini sama juga ya dalam dunia arsitektur. Jadi untuk prospektor ini bisa membantu kita untuk menemukan lokasi yang mengandung bahan tambang gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk expert system ini sangat bermanfaat sekali dalam dunia sehari-hari. Sangat banyak contoh-contoh aplikasinya. Selain ini juga makin banyak lagi contohnya. Jadi itulah tadi untuk materi expert system. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Fermiensah.